ini. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita edisi Selasa 1 Oktober 2024. Sari berita, demi mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan masyarakat yang sering mengalami kenaikan, Bulog Cabang Bajawa terus melakukan upaya penambahan kuota beras di gudang termasuk gula, terigu, serta minyak goreng, dan melakukan operasi pasar murah di desa terpencil agar tidak terjadi kelangkaan pangan bagi masyarakat. Alami kenaikan harga, petani harapkan harga komoditi kemiri terus meningkat. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Demi mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan masyarakat yang sering mengalami kenaikan, Bulog Cabang Bajawa terus melakukan upaya penambahan kuota beras di gudang termasuk gula, terigu, serta minyak goreng dan melakukan operasi pasar murah di desa terpencil agar tidak terjadi kelangkaan pangan bagi masyarakat. Laporan Feriso. Demi mengantisipasi lonjakan permintaan kebutuhan masyarakat yang sering mengalami kenaikan, Bulog Cabang Bajawa terus melakukan upaya penambahan kuota beras. Ketersediaan stok beras di gudang Bulog Bajawa saat ini tercukupi untuk mengantisipasi lonjakan permintaan beras oleh masyarakat yang sering terjadi khususnya di saat musim kemarau. Pihak Bulog terus mendatangkan pasokan beras agar harga dapat dikontrol dengan baik demi menjaga daya beli masyarakat tetap terjangkau. Selain beras, ada juga penambahan terigu dan gula serta minyak goreng untuk menjaga agar di saat terjadi lonjakan permintaan, masyarakat dapat dilayani dengan baik, termasuk melakukan operasi pasar murah di daerah yang jauh dari akses pasar atau desa terpencil dengan harga terjangkau. Kepala Bulog Cabang Bajawa, Daini Nixon OBJ mengatakan bahwa kendala terbesar untuk melakukan operasi pasar murah di daerah terpencil adalah cuaca yang sering berubah secara ekstrim. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat staf Bulog untuk turun ke lokasi di mana masyarakat sangat membutuhkan pasokan pangan murah. Pertama itu stok yang kita kuasai saat ini, yaitu ada beberapa komoditi. Yang pertama itu beras. Beras itu untuk Kabupaten Ngada sendiri kita untuk memenuhi kebutuhan penyaluran di Kabupaten Ngada ini, stok yang ada di gudang kita itu beras itu ada 1.250 ton. Lalu kita juga punya gula yang ada 120 ton, lalu ada juga terigu 1 ton, dan minyak goreng itu ada 19.500 liter. Daini Nixon OBJ juga berharap agar di musim kemarau kali ini kebutuhan masyarakat akan pangan termasuk beras bisa tercukupi dengan harga terjangkau sesuai harga yang sudah ditentukan pemerintah sehingga tidak ada kelangkaan pangan bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil. RRI Ande Feriso melaporkan. Dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-72, Bayangkari Polres ini menggelar aneka kegiatan. Laporan Rovinus Wula. Selain olahraga bersama, lomba memasak nasi goreng dan lomba membuat dan merias kue dari ubi-ubian. Dari 15 peserta yang ikut lomba membuat dan merias kue dari bahan ubi-ubian, Bayangkari Satuan Brimob Kompi 3 Yon B. Pelopor Ende meraih juara harapan 1. Kepada RRI, Nyonya Lili Fausan menjelaskan untuk lomba membuat dan merias kue dari bahan ubi-ubian, tingkat Polres Ende Bayangkari Brimob mengangkat tema peran Bayangkari Brimob dalam pemberdayaan pangan lokal. Adapun bahan kue yang ditampilkan dalam perlombaan semuanya dari bahan ubi-ubian, yaitu singkong dan ubi ungu yang pembuatannya tidak menggunakan minyak, melainkan dikukus dan dipanggang. Nyonya Lili Fausan mengatakan kue yang ditampilkan pada saat lomba adalah karya Ibu Bayangkari Satuan Brimob Ende yang dibuat dalam 6 macam, antara lain kelapa tart singkong, getuk, pai vanila kismis, talam ubi ungu,
onde-onde dan pai buah singkong. Kabupaten Ende terkenal dengan ubi nuabosi sehingga bahan kue yang digunakan adalah benar-benar pangan lokal. Dari Brimob mengangkat tema peran Bayangkari Brimob dalam pemberdayaan pangan lokal. Jadi yang kami gunakan untuk bahan-bahan tadi dari ubi-ubian, ubi singkong sama ubi ungu. Jadi ada 6 olahan yang kami Bayangkari Brimob Ende buat. Di antaranya adalah kelapa tart singkong, lalu pai buah singkong, lalu vanila kismis, ada talam ubi ungu, lalu ada onde-onde sama getuk. Jadi proses pembuatan itu ubinya itu ada yang dikukus baru dihaluskan, ada yang masih dalam bentuk ubi yang mentah lalu kami giling, kami campur dengan menggunakan bahan. Gunakan itu ada yang dari bubuk agar-agar karena ini adalah temanya dessert. Jadi kami mengurangi penggunaan gula karena manisnya itu sudah dari susu, jadi saya tidak menambahkan gula lagi. Untuk yang tadi itu 6 jenis kue yang kami pakai itu tadi tidak ada yang gunakan minyak. Jadi kami hanya kukus dan kami panggang. Lanjut Nyonya Lili Fausan, ke depan jika ada masyarakat yang ingin dilatih untuk pengolahan kue dari ubi-ubian atau pangan lokal, pihaknya siap untuk memberikan pelatihan sehingga dapat menambah nilai ekonomis dari bahan ubi-ubian sendiri. Lili Fausan mengatakan sebelum melatih masyarakat luas, dirinya bersama Ibu Bayangkari saat Satuan Brimob terlebih dahulu melatih adik-adik junior Ibu Bayangkari. RRI Endorfinus Fula melaporkan. Alami kenaikan harga, petani harapkan harga komoditi kemiri terus meningkat. Laporan Nikolaus Makumeli. Kemiri kayak apa? Kilo. Kemarin tuh angka bulan sudah meningkat sedikit. Hasil perkebunan atau komoditi menjadi salah satu sumber penghasilan dan bahkan sumber kehidupan bagi para petani di desa-desa. Oleh sebab itu, dengan naiknya harga kemiri yang terjadi saat ini menjadi salah satu harapan bagi para petani agar harga komoditi tersebut terus terjadi peningkatan. Harapan tersebut disampaikan Adolfus Fui, salah satu petani asal Ngalupolo, Kecamatan Dona Timur, kepada RRI saat mengantarkan komoditi kemiri tersebut pada salah satu tempat pengepul hasil bumi di dalam kota Ende. Dirinya menuturkan bahwa walaupun kenaikan harganya tidak signifikan, namun sudah sangat membantu ekonomi dan pendapatan para petani. Kemiri kayak apa? Kilo. Kemarin tuh angka bulan sudah meningkat sedikit. Baik, harapannya seperti itu. Harapkan meningkat terus. Diakuinya bahwa dari hasil pertanian tersebut, dirinya dapat menghidupi keluarga dan membiayai kebutuhan sekolah anak, serta keperluan lainnya. Oleh sebab itu, dirinya mengharapkan dengan naiknya harga kemiri tersebut, agar diikuti juga dengan harga komoditi lainnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan ekonomi para petani di desa-desa. Harap itu macam kemiringnya kita biasanya tanam kemiri tuh, kemiri banyak. Jadi barang yang turun makin meningkat. Supaya pendapatan petani itu semakin meningkat. Masih kita ini tahu sendiri di daerah pesisir pantai. Kita tanamannya kemiri saja, kelapa, keleri. Dijelaskan Adolfus bahwa sebelumnya harga kemiri di salah satu pengepul di dalam kota Ende yakni 46.000 per kilogram, namun saat ini mengalami kenaikan harga yakni 47.000 per kilogramnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Sebanyak 7 wisatawan asal Rusia mendatangi Tourist Information Center TIC yang berlokasi di Jalan Soekarno Ende pada Senin pagi kemarin. Mereka mencari informasi untuk melakukan kunjungan ke Danau Kelimutu. Laporan Rosa Dalima. Ada satu wisatawan asing perempuan, mereka biasanya cari informasi. 7 wisatawan tersebut berasal dari Rusia yang memulai perjalanan mereka dari Darwin, Australia menuju Kupang sebelum akhirnya tiba di Pelabuhan Ende menggunakan kapalnya. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, Perdi Radawara menjelaskan
Selain menanyakan atraksi wisata di Danau Kelimutu dan transportasi menuju ke sana, mereka juga ingin memastikan bahwa kapal mereka aman berlabuh di pantai Kota Raja ND. Kita sudah berusaha untuk membantu mencarikan kendaraan, mengarrange objek apa saja yang mereka kunjungi dalam waktu singkat sampai jam sekitar 5:30 mereka sudah harus di kapal, juga dengan mengarrange keamanan kapal serta sekocinya. Jadi kebetulan kita ada anak-anak magang, saya minta mereka untuk bantu untuk mengawasi sampai tamunya datang. Lebih lanjut, Ferdi menjelaskan sejak berdirinya TIC di Jalan Soekarno 2 tahun lalu, pusat informasi ini telah melayani banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Banyak dari mereka mendapatkan informasi tentang TIC melalui Google Map. Ferdi menambahkan TIC tidak hanya memberikan informasi wisata, tetapi juga menjual berbagai souvenir khas ND sebagai cenderamata bagi para wisatawan. Ia menyatakan kepuasannya atas dampak positif keberadaan TIC terhadap pariwisata di ND. Meski demikian, dia berharap jumlah TIC dapat diperbanyak, terutama di objek-objek wisata. Menurut Ferdi, banyak wisatawan mengaku masih sulit mendapatkan informasi lengkap terkait objek wisata di Kabupaten ND. Ya, kalau usulan saya memang si pelayanan informasi itu menjadi hal yang pelan-pelan harus dipenuhi oleh semua destinasi bahkan daya tarik wisata. Sebenarnya wisatawan itu haus sekali dengan informasi ketika mereka sampai ke sebuah destinasi. Namun mereka terhalang dengan informasi yang mereka dapatkan itu susah. Sejak tahun 2022, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Pariwisata telah menyediakan TIC untuk memenuhi kebutuhan informasi wisatawan dan meningkatkan layanan pariwisata. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan pariwisata ND terus berkembang dan menarik lebih banyak wisatawan ke depannya. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. PT PLD Cabang ND berkomitmen untuk memberantas praktik calo tiket sehingga proses pembelian tiket bagi penumpang kapal dapat berjalan dengan efisien dan transparan. Laporan Suimam. Kepala PT PLNI Cabang ND, Sujito, kepada RRI Senin 30 September 2024 mengatakan untuk mempermudah penumpang, pihaknya kini bekerja sama dengan travel-travel yang memungkinkan pembelian tiket tanpa harus melalui loket di kantor. Hal ini diharapkan dapat mengurangi antrian dan mempercepat proses pembelian. Dijelaskan, langkah tersebut juga bertujuan untuk mencegah penumpang berinteraksi dengan calo tiket yang seringkali merugikan dan menimbulkan masalah bagi penumpang, mulai dari harga yang tidak wajar hingga ketidakpastian tiket yang dibeli. Dengan sistem baru ini, PT PLNI berusaha menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua penumpang. Kami juga sudah membuat aplikasi untuk mempermudah bagi para penumpang yang bersusah payah datang ke cabang tersebut atau untuk menghindari calo, sehingga mereka bisa melakukan pembelian melalui aplikasi yang sudah kami sediakan di counter-counter cabang. Itu ada, ya kan, pamflet-pamflet itu kami sudah sebar, termasuk di brosur kita kasih untuk mempermudah untuk pembelian tiket. Itu untuk menghindari penumpang agar tidak berhubungan dengan para calo. Ia melanjutkan, pihaknya akan terus mengedukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membeli tiket melalui saluran resmi dan menghindari calo. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan penumpang terhadap sistem yang ada. Ditambahkan, dengan berbagai langkah yang diambil, PT PLNI optimis dapat menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih baik bagi penumpang. Komitmen untuk memberantas praktik calo tiket ini menunjukkan dedikasi PT PLNI dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan menjaga integritas perusahaan di mata masyarakat. Tim Program Desa Binaan Universitas Flores Uniflor menyerahkan bibit unggul kopi Arabica varietas Komasti dan melakukan pelatihan manajemen kebun kepada 40 petani binaan di Desa Tendambonggi, Kecamatan ND, Kabupaten ND. Laporan Lady Badin.
tim PDB di mana sepanjang bulan Juli sampai Oktober telah melakukan serangkaian pelatihan kepada 40 orang petani binaan di Desa Tendambunggi. Penyerahan bibit unggul kopi Arabica varietas Komasti sekaligus melaksanakan pelatihan manajemen kebun kepada 40 petani kopi binaan di Desa Tendambunggi, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende oleh tim program Desa Binaan Universitas Flores Ende adalah merupakan bagian dari program hibah DRTPM Kemendikbudristek tahun 2024. Dr. Sriwayuni SPMSI, Ketua Tim kepada RRI mengungkapkan bahwa dirinya bersama anggota tim lainnya melakukan kegiatan penyerahan bibit kopi unggul Komasti ini agar para petani di Desa Tendambunggi bisa menanam kembali bibit tanaman kopi di kebun mereka, mengingat banyaknya tanaman kopi milik petani yang sudah tidak produktif lagi akibat usia tanaman yang sudah melebihi 25 tahun. Biasanya petani kopi di Tendambunggi mendapatkan bibit kopi dari tumbuhan baru yang berasal dari biji-biji kopi yang telah jatuh saat panen. Nah, tentunya bibit kopi asalan tersebut tidak menjamin kualitas tanaman kopi yang akan dihasilkan. Sementara itu, untuk varietas Komasti, singkatan dari Komposit Andung Sari 3, merupakan bibit unggul primadona baru. Untuk pemilihan varietas ini sebagai kopi introduksi, tentu berdasarkan kecocokan syarat tumbuh Komasti dengan kondisi biofisik lahan petani kopi di Desa Tendambunggi. Dr. Sriwayuni menjelaskan pihaknya berharap petani kopi di Desa Tendambunggi dapat menghasilkan kopi unggulan berstandar global sehingga hasil kopi petani bisa dipasarkan ke tingkat yang lebih luas hingga mendunia. Kami sangat berharap dengan adanya support DRTPM ini melalui program Desa Binaan, petani kopi di Desa Tendambunggi dapat menghasilkan biji kopi unggulan sesuai standar pasar global. Tim program Desa Binaan Universitas Flores akan mendampingi petani selama 3 tahun ke depan untuk memastikan keberhasilan program tersebut. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Kabupaten Manggarai Barat, penggerak utama pendapatan asli daerah PAD untuk Nusa Tenggara Timur. Laporan Epi Wahab. Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sebagai kabupaten penggerak utama penyumbang pendapatan asli daerah atau PAD untuk Provinsi NTT. Dan sektor pariwisata berupa pajak akomodasi hotel dan restoran, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB merupakan sektor penyumbang terbesar dari Manggarai Barat. Hal ini disampaikan langsung Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Maria Yuliana Roto. Yang mana tahun 2023 penyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Manggarai Barat ini berasal dari sektor pajak, yakni pajak jasa akomodasi perhotelan. Inilah yang membuat sektor pariwisata di NTT ini menjadi sektor yang saat ini berkembang dengan pesat. Untuk Labuan Bajo yang menjadi sektor favorit dan sektor terbesar itu, penyumbang terbesar terhadap PAD itu masih didominasi oleh pariwisata. Karena realisasi PAD kita ini dari sektor pariwisata, dari pajak jasa akomodasi perhotelan, dari restoran, dan juga dari BPHTB besar sekali. Banyak investor-investor sekarang bahkan sampai tahun 2024 ini masih ada saja transaksi tanah besar di Labuan Bajo. Adapun saat ini di NTT sektor penyumbang produk domestik regional bruto atau PDRB paling kecil meliputi sektor jasa keuangan dan asuransi, dan PDRB terbesar di NTT meliputi sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. PDRB NTT sendiri terdiri dari sektor jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, real estate, konstruksi, transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, perdagangan besar dan eceran, ada sektor pertambangan, perikanan, pertanian, kehutanan, serta sektor pariwisata. Tahun 2023, PAD Kabupaten Manggarai Barat mencapai 249 miliar rupiah, sedangkan untuk kondisi saat ini sudah menyentuh 164 miliar. Diharapkan peningkatan PAD ini bisa terus mengalami perkembangan yang baik, dan sektor lainnya selain pariwisata juga bisa ikut mengalami perkembangan sebagai penyumbang PAD dengan jumlah besar. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Berita terakhir, Polres Ngada tengah melakukan penyelidikan terkait kebakaran yang melanda Bukit Wolobobo yang salah satu destinasi wisata di Kabupaten Ngada yang dikenal dengan julukan Negeri di Atas Awan. Laporan Oris Goti. Memang sengaja atau tidak. Insiden ini terjadi pada Minggu 29 September 2024. Kebakaran yang melanda Bukit Wolobobo meski tidak menelan korban jiwa, diperkirakan dapat berdampak buruk terhadap ekosistem alam dan perekonomian, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi.
Wakapolres Ngada Kompol Mai Charles Sitopo dalam keterangannya kepada RRI Senin pagi menyatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan Satuan Reserse Kriminal atau Reskrim untuk segera menyelidiki penyebab kebakaran. Hingga kini dugaan awal mengarah pada perilaku ceroboh beberapa orang yang diduga memicu terjadinya kebakaran. Anggota kami, anggota Reskrim kami, saya suruh dengan anggota Intel untuk lidik apakah itu memang sengaja atau tidak, karena itu tempat wisata juga tuh. Kompol Mai juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terutama di musim kemarau seperti sekarang ini, di mana potensi kebakaran sangat tinggi. Himbauan dari kami, dari Polres Ngada menyampaikan bahwa sekarang kalau yang pertama terkait lahan, kalau sekarang jangan membuka lahan dengan membakar ataupun ada membakar sampah dan lain sebagainya. Kita harus kontrol, kita harus jaga sehingga tidak melebar, mengakibatkan orang lain, ekosistem yang ada di Bajawa menjadi rusak. Lebih waspada lagi kita seluruh masyarakatnya, lebih hati-hati pengecekan terkait dengan api, mungkin ada dari alam itu sendiri, gesekan-gesekan menimbulkan percikan, ataupun dari teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara, semua adik-adik kakak yang mungkin puntung rokoknya dibuang sembarang. Nah, sekarang lebih hati-hati sehingga tidak terjadi kebakaran. Hingga saat ini Polres Ngada terus melakukan investigasi dan akan mengambil langkah preventif agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Ngada, RRI ND, Uriskoti melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita edisi Selasa 1 Oktober 2024. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.